Halo pemirsa TVRI, apa kabar Anda? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat. Senang sekali Jabanusra Sepekan kembali menyapa Anda tentu dengan ragam informasi menarik serta juga inspiratif. Jabanusra kali ini merupakan persembahan dari TVRI Stasiun Bali. Seperti biasa, kami akan hadirkan ragam informasi, diantaranya adalah usaha dari kepolisian untuk menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, kami juga akan mengajak Anda untuk jalan-jalan tentunya ke beberapa tempat wisata. Dan yang tidak boleh kelewatan juga adalah nanti akan ada informasi kuliner. Pemirsa, bersama saya Eka Seputra, berikut Jabanusra Sepekan selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama dalam Jabanusra Sepekan kali ini akan kami awali dari Nusa Tenggara Barat. Divisi Hubungan Internasional Polri meminta agar Pulau Sepatang, yaitu salah satu pulau yang berada di wilayah terluar Nusa Tenggara Barat, untuk tetap dipantau. Hal ini demi menjaga keutuhan NKRI. Selain melihat usaha dari bapak-bapak kepolisian, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat gerakan masyarakat hidup sehat yang mulai digalakan kembali oleh kelompok sadar wisata di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Keberadaan pulau terluar yang ada di wilayah selatan Lombok Barat yaitu Pulau Sopia Lausa atau Pulau Sematang di Dusun Panggang, Desa Persiapan Belongas, Sekotong menjadi perhatian dari tim Divhubinter. Polri turun langsung memantau atau memonitoring untuk melakukan pengawasan di pulau tersebut. Kabak Lotas Set NCB Interpol Indonesia, Divhubinter Polri, Kombes Pol Dodit Prasetyo Aji mengatakan, wilayah perbatasan merupakan titik strategis negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pengawasan perbatasan wilayah dengan negara lain yang ada di seluruh Polda jajaran harus diketahui keberadaannya sebagai langkah antisipasi tindak kejahatan lintas negara yang saat ini semakin marak sehingga membutuhkan kerjasama dengan seluruh stakeholder pemerintah yang ada. Ia berharap apapun yang terjadi terkait di wilayah perbatasan segera dilaporkan agar dapat lebih cepat bagaimana menentukan langkah dan solusinya penanganan pelanggaran di perbatasan. Mempunyai polda-polda di perbatasan dengan negara lain yang memang harus kita pantau dan kita laporkan kepada pimpinan dan termasuk kita berkolaborasi koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nah, ini penting artinya karena kita punya banyak melihat dan melihat bahwa kejahatan lintas negara, kita sebut transnasional itu makin kekinian, makin banyak, dan tentunya merupakan pekerjaan kita semua, tidak hanya Polri tapi seluruh para stakeholder pemerintahan yang berkepentingan dengan perbatasan. Sementara itu, terkait adanya isu Pulau Sepatang yang pernah diklaim oleh Malaysia, Dodit menegaskan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari NKRI sehingga dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sangat diharapkan untuk menjaga demi keutuhan NKRI. Asep Sapriudin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Desa Pedes Lohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, merupakan desa pinggiran perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Tegal. Pemahaman yang kurang tentang lingkungan sehat, hidup sehat masyarakat yang dominan bertani, menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana merubah mindset, serta membiasakan hidup sehat sehari-hari. Saat pandemi dan new normal melalui pendekatan humanis, semua masyarakat terus diajak vaksinasi lengkap sehingga terbentuk imunitas kelompok. Mensukseskan vaksin untuk semua masyarakat, pemerintah desa menggandeng kelompok sadar wisata Pokdarwis Desa, membantu, mengajak, dan mendampingi warga hingga vaksin dan pasca vaksin. Hasilnya saat ini warga telah tervaksin hingga ketiga atau booster 80% termasuk lansia. Pokdarwis Durat Maji, Desa Pedes Lohor yang awalnya dibentuk untuk mengelola wisata bumi perkemahan, saat ini menjadi ujung tombak sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas.
Pemerintah desa akan memberikan berbagai pelatihan penguatan Pok Darwis Durat Maji agar kinerja sosial membangkitkan masyarakat sehat dan perekonomian bisa terwujud. Pemerintahan desa sangat mendukung program tersebut dan akan memperdayakan Pok Darwis sebagai ujung tombak dari kegiatan tersebut. Dari pemerintahan desa, insya Allah akan memberikan anggaran untuk Pok Darwis agar bisa menjalankan program gerakan masyarakat sehat tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Beranggotakan 17 orang dengan latar belakang pendidikan beragam, Pok Darwis Durat Maji giat mengajak warga menerapkan hidup sehat seperti rumah yang bersih, penempatan kandang burung, kandang ayam, kandang kambing yang memenuhi syarat kesehatan, dan tidak segan memeriksa jentik nyamuk di jamban masyarakat. Kekompakan terus memberikan semangat sehat selain mengaktifkan setiap bulan di Posyandu Balita, Posyandu Lansia, juga Pospindu screening penyakit tidak menular, bina keluarga balita BKB, dan edukasi ibu hamil dan menyusui. Pola hidup sehat juga disambangi rumah warga secara bergilir di 23 RT yang ada di Desa Pedes Lohor yang memiliki balita serta lansia. Kader Pok Darwis Durat Maji langsung menyapa mendata kesehatan lansia balita yang dikunjungi dan memberikan edukasi, menerapkan makanan sehat, pola hidup sehat, serta mengingatkan kewajiban cek kesehatan. PR yang paling utama adalah menyadarkan, mengajak beliau anggota pengurus Pok Darwis itu sendiri untuk bisa hidup sehat pada diri sendiri, terutama yang kedua nanti kita kepengin kepada masyarakat itu sendiri, karena Nuwun Sewu, Desa Pedes Lohor adalah desa yang paling ujung dari desa Kecamatan Adiwerna dan perbatasan dengan Kabupaten Brebes yang pada notabene kebanyakan masih minus dan belum sadar betul tentang kesehatan. Intinya kami kader kepengin tetap sosialisasi terus tentang bagaimana sih cara hidup sehat, bagaimana pentingnya hidup sehat, makan makanan yang bergizi agar masyarakat bisa kembali ke alam dengan lahan yang begitu luas. Kerja sosial yang dibarengi dengan semangat menyehatkan masyarakat serta menumbuhkan perekonomian di lingkungan Desa Wisata Pedes Lohor oleh Pok Darwis Durat Maji berkeinginan memiliki payung hukum. Pada dasarnya di Desa Pedes Lohor ini kan desa yang agak terpencil, Bu, sehingga masyarakat nantinya ke depan itu tidak merasa rendah hati, tapi di desa tapi semangat dan untuk maju ke depan desa wisata di Pedes Lohor bisa terwujud. Dengan kegiatan andang sana rutin serta koordinasi baik dengan pemerintah desa serta RT, diharapkan masyarakat Desa Pedes Lohor sadar gerakan masyarakat hidup sehat germas, sehingga meminimkan permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya penyakit tidak menular seperti diabetes, darah tinggi, jantung, dan kolesterol. Selain itu juga menumbuh kembangkan kesadaran warga pentingnya pembiasaan sehat di semua kegiatan sehari-hari. Hardi Sulistyo, TVRI Jawa Tengah. Pemirsa, jika Anda melihat iguana seperti ini, apa yang Anda bayangkan? Ya, bagi sebagian besar orang, iguana memang mempunyai wujud atau rupa yang cukup menyeramkan. Namun siapa sangka di balik wujudnya atau rupanya yang menyeramkan ini ternyata iguana menjanjikan pundi-pundi rupiah. Bisnis iguana inilah yang dilirik oleh salah seorang warga di Kota Denpasar. Sementara itu, ibu-ibu di Lombok Tengah, tepatnya di Desa Berembeng, menggeluti kerajinan bisnis berbahan dasar tali jali untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pria bernama Budi Artana ini sukses membudidayakan hewan reptil iguana dengan hanya memanfaatkan pekarangan rumahnya. Dari 5 ekor indukan iguana yang dimiliki,
Budi berhasil mengembangbiakan 300 ekor iguana dari proses kawin, pembuahan, bertelur, hingga menetas. Menurutnya, awal pengembangbiakan memang cukup sulit. Namun dari ketekunan belajar dari beragam referensi, kini Budi tidak susah untuk membudidayakan iguana. Perawatan jenis hewan reptil ini dinilai tidaklah susah. Selain hanya membersihkan kandang, iguana tinggal diberi pakan berupa buah dan sayuran, serta diberikan paparan sinar matahari. Pandemi COVID-19 tidak membuat Budi kehilangan pendapatan. Puluhan ekor iguana dipasarkan melalui media online dan situs jual beli online. Lewat jejaring internet, tawaran dari berbagai daerah di luar Pulau Bali pun terus mengalir. Satu ekor anakan iguana laku dijual 200 hingga 300 ribu rupiah. Peminat sebagian besar dari kalangan pecinta reptil. Dan juga ada untuk istilahnya kado untuk anak-anaknya, biasanya kado ulang tahun, biasanya dikasih hadiah reptil. Kalau beli di pasaran mungkin harganya lumayan. Kalau saya jual sesuai dengan harga pabrik, jadinya lebih murah. Diakui Budi, sebelum masa pandemi, permintaan anakan iguana cukup tinggi. Namun, semenjak pandemi, permintaan mulai agak menurun. Biasanya para pembeli datang dari komunitas pencinta reptil. Indra Wijaya melaporkan. Pengrajin tas jali, Sri Latifah mengatakan pembuatan kerajinan tas jali bermula saat membuat tas sendiri untuk digunakan mengisi barang saat berbelanja ke pasar. Namun seiring berjalannya waktu, Sri berinisiatif ingin mengkreasikan tali jali untuk menjadi tas dengan berbagai model. Karena bentuknya yang beragam, tas jali dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari tas sekolah, tas barang, dan lain-lain. Selain itu, Sri juga sudah mampu mengajarkan para ibu rumah tangga yang berada di sekitar rumahnya. Karena ketekunan dan ide kreatifnya, kini produksi tas jali sudah mampu menopang ekonomi para ibu. Bahan dasar pembuatan tas jali dipesan dari Surabaya. Untuk pemasaran tidak sulit karena dijual secara online atau para pembeli langsung datang ke lokasi produksi. Seorang warga desa Brembeng Nurhayati mengatakan, belajar membuat tas jali hanya butuh waktu 2 hingga 3 hari saja. Ia bersama warga lainnya mampu memproduksi beberapa tas dalam 1 hari. Selain memperoleh ilmu, Nurhayati juga merasa senang karena menjual tas jali mendapat penghasilan tambahan. Besarnya segini gitu, beragam ukuran kan beda-beda minat gitu. Berarti ini baru 1 bulan berjalan? Ya, baru 1 bulan berjalan, tapi alhamdulillah penjualannya sudah lumayan. Bisa dikira-kirakan udah berapa income-nya itu? Yang baru 1 minggu sebenarnya ini udah rame. Yang dari Bupati itu 2 minggu jadinya sudah masuk 3 jutaan. Ringan dan menghasilkan lah seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan, kenapa enggak? Dan ini juga bentuk kreatif ya, kreativitas, inovasi baru. Artinya kami senang aja belajar. Kami senang belajar, apalagi belajar itu menghasilkan dan bermanfaat untuk. Sri Latifah berharap kerajinan tas jali perlu mendapat perhatian pemerintah, baik berupa penyediaan peralatan yang memadai untuk menunjang peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, hingga disediakan tempat pemasaran sendiri. Jika kebutuhan ini dapat difasilitasi, pengrajin yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga akan mampu menjadi bagian dari pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Sri Handayani, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Malam ke Berajah piran, rekan internet, tas. Inilah penampakan kambing Sanen berwarna putih yang memiliki tanduk unik. Baru-baru ini ramai didatangi warga lantaran kambing asal lembah Sanen, Swiss ini kerap sungkem atau menempelkan kepalanya ke tanah setiap kali ada warga yang menghampirinya. Kambing tersebut dipelihara oleh seorang warga kampung Cicadas, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu, kambing yang sulit berkembang di wilayah tropis ini pun terlihat jinak, tidak seperti kambing lokal pada umumnya. Udah baru lihat ini apa sebelumnya udah lihat juga? Baru lihat kambing seperti ini gitu. Gitu. Ya. Menarik Pak ya? Ya menarik sekali lah. Tanduknya bagus juga, unik, beda dengan kambing-kambing yang lain ya. Badannya juga besar. Entang Mulyana, pemilik kambing, mengaku memelihara sejak kecil hasil dari persilangan.
Ia juga menyebutkan selain ingin melihat tanduknya yang unik, warga pun senang lantaran kambingnya memiliki kebiasaan yang berbeda dari kambing lainnya, yakni menempelkan kepala ke tanah. Alhamdulillah, ini saya kambing sanen, saya piara dari sapihan. Gitu. Jadi dari kecil udah kayak gini Pak kambingnya? Apa gimana? Beriring waktu tanduknya berubah. Dengan tadinya kecil, manjang hingga seperti ini. Keunikannya selain itu apa lagi Pak? Keunikannya ya ini kebetulan jinak, bisa diajak bercanda, dibawa kemana-mana juga bisa. Gitu. Itu kalau ada orang kadang-kadang sungkem, alhamdulillah. Jadi banyak yang senang orang kalau ke sini. Entang Mulyana mengaku akan mengembangbiakan kambing sanen tersebut karena diketahui kambing ini memiliki hasil susu peras yang baik untuk kesehatan. Dari Pandeglang Batan, Agus Jamaludin melaporkan. Pemirsa, seusai jeda kami akan hadirkan ragam informasi tradisi yang ada di Bumi Pertiwi ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Jabanusra Sepekan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Pemirsa, Anda kembali dalam Jabanusra Sepekan. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat ragam tradisi yang ada di Indonesia. Kita awali dari Jawa Timur. Warga di 5 desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar tradisi bernama Sedekah Bumi. Tradisi ini merupakan bentuk atau wujud rasa syukur warga atas hasil panen yang melimpah. Sementara itu dari Jawa Tengah, warga menggelar tradisi bernama Mitoni. Tradisi ini merupakan perayaan 7 bulan kehamilan yang masih terus dilestarikan hingga saat ini oleh warga di Kabupaten Magelang. Ratusan warga dari 5 desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban berbondong-bondong mendatangi makam leluhur yang ada di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Mereka berjalan ke makam mengarak gunungan berisi sayur mayur hasil panen para petani setempat. Gunungan ini dipikul secara bergantian oleh para laki-laki. Sementara para perempuan berjalan mengikuti dari belakang gunungan tersebut. Sesampainya di makam, gunungan tersebut diletakkan di tengah kerumunan warga. Dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat, warga kemudian menggelar doa bersama. Kegiatan ditutup dengan saling menukar makanan serta berebut sayur mayur dan buah-buahan yang ada di gunungan. Menurut Rajut, tokoh masyarakat setempat, sedekah bumi ini merupakan tradisi turun-temurun dan dilakukan setiap 1 tahun sekali setelah panen raya. Tradisi ini digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas hasil panen melimpah. Ratusan warga yang datang berasal dari 5 desa di Kecamatan Kerek, yakni Desa Kasiman, Gaji, Sumber Arum, Margorejo, dan Kedung Rejo. Kegiatan hari ini adalah kegiatan tahunan. Ya, syukuran sedekah bumi hasil panen tahun ini melimpah, dan memang melimpah atau enggak melimpah ya setiap tahun diadakan seperti ini, namanya sedekah bumi tahunan. Nah itu semua kan hasil dari sini, tanaman masyarakat sini itu ya, supaya lebih dikenal dan menunjukkan, memperlihatkan bahwa inilah hasil bumi kita yang patut kita syukuri. Ini bawa apa aja tadi ke sini? Bawa jajan, sekul kali jajan. Itu diapakan nanti? Ditukarkan. Itu sama yang lain gitu. Ya. Setelah itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Tradisi sedekah bumi ini merupakan upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki. Melalui sedekah bumi atau yang biasa disebut warga sebagai tradisi manganan, terus lestari di tengah perkembangan zaman. Dengan tradisi ini, warga berharap hasil panen mereka bisa melimpah serta mendapatkan berkah. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan.
Seperti inilah tradisi mitoni yang masih dilestarikan oleh sepasang suami istri asal lereng Bukit Menoreh, Sentoto Rintoko dan Desi Kurniawati, warga Dusun Keruk Batur, Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Prosesi tradisi mitoni diawali dengan prosesi pemandian dengan air yang diambil dari 7 sumber mata air dengan dicampur dengan bunga 7 rupa yang disiram secara bergantian oleh 7 anggota keluarga. Setelah itu prosesi dilanjutkan dengan brojolan, yakni memasukkan telur ke dalam kain yang dikenakan hingga jatuh dan pecah. Warga mempercayai melalui rangkaian prosesi mitoni ini akan diberi keselamatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga proses persalinan diberi kelancaran. Masih nguri-uri kebudayaan yang ada, karena miton itu sebuah ritual adat atau budaya yang sangat adiluhung, yang menurut masyarakat sini memberi pertolongan dan kekuatan secara spiritual untuk kelahiran sang jabang bayi. Itu dilakukan saat apa itu, Pak? Itu saat bayi umur dalam kandungan 7 bulan. Kebetulan kalau di dusun sini, di Desa Majaksingi, 7 dalam bahasa Jawanya pitu itu kan mengingatkan kita sebagai manusia untuk selalu memohon pitulungan, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa supaya semuanya diberi keselamatan. Nah, oleh karena itu ketika 7 atau pitu dalam acara mitoni ini dikenalkan, diharapkan nanti akan kawasan Borobudur sebagai kawasan super prioritas pariwisata nasional akan ada banyak wisatawan, termasuk anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa itu tertarik untuk datang, tidak hanya menikmati makanannya tapi juga tahu makna-makna yang terkandung di dalamnya. Menurut tradisi mitoni, sepasang kekasih memakan nasi yang berasal dari hasil panen lingkungan sekitar dengan ditutupi selai kain. Sementara warga lainnya melantunkan doa bersama sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan kenduri. Masih terjaganya tradisi mitoni di lereng Gunung Perbukitan Menoreh membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek melalui Eksotika Desa akan mengenalkan kepada masyarakat luas melalui travel pattern yang akan menjadi destinasi wisata alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur. Demikian Dian Adi melaporkan. Informasi tradisi berikutnya akan kami lanjutkan ke Nusa Tenggara Timur. Di Kota Kupang, Ikatan Keluarga Banyuwangi atau Ikawangi melakukan tradisi bernama Meras Barong. Kira-kira seperti apa pelaksanaan tradisi yang satu ini? Informasi selengkapnya akan kami rangkai dengan kegiatan tradisi ziarah makam yang dilakukan oleh warga Bangkalan, Jawa Timur ke makam Syahona Holil. Meras Barong atau pemberian nama barong baru bagi masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya merupakan salah satu tradisi dan warisan budaya yang harus terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Hal ini juga dilakukan oleh komunitas Ikatan Keluarga Banyuwangi Kota Kupang atau Ikawangi Kupang ketika memberikan nama pada aset budaya baru mereka yang juga akan menjadi ikon komunitas ini, yaitu barong yang dibuat dan didatangkan langsung dari Banyuwangi yang diberi nama Barong Kumbo Suro Arum. Berdasarkan sejarahnya, Barong Kumbo yang diambil dari bahasa Jawa Kawi yang berarti besar, diposisikan sebagai rajanya barong yang ada di Banyuwangi. Bentuk mata dan gigi yang besar serta mulut yang lebar menjadi simbol amarah untuk mengusir roh jahat dan melindungi masyarakat. Di era milenial ini, seni pertunjukan Barong Kumbo lebih banyak dipentaskan untuk festival maupun hiburan, dengan tetap menjaga kesakralan dari barong itu sendiri. Ukuran Barong Kumbo yang lebih besar dibandingkan barong lainnya selalu menarik perhatian para pecinta budaya tersebut. Ciri khas dari barong Banyuwangi adalah selalu memiliki sayap
dan mahkota yang besar di bagian kepala. Barong Kumbo dirancang untuk dimainkan oleh 2 orang di bagian kepala dan ekor. Dibutuhkan latihan khusus dan stamina yang kuat untuk memainkan barong tersebut, dikarenakan beratnya yang mencapai lebih dari 80 kg. Menurut Slamet Sugiarto, meskipun menguras tenaga, tetapi ia merasa senang dapat menjadi salah satu pemain barong tersebut. Nggak sampai 80-an, 80 lebih, 80 kilo lebih. Hanya senang saja, Bu. Jadi karena semangat itu tadi, ya, ketambahan senang, jadi ya biarpun berat jadi ringan. Gitu. Ya beratnya berat, tapi ya karena senang ya dan semangat untuk kemajuan Ikawangi di Kupang ya bangga ya bisa menarikan barong. Jelas harus bisa menari orangnya. Kalau nggak bisa nari nggak bisa. Kalau nggak bisa nari nggak bisa. Stamina juga harus menjamin gitu. Kalau misalnya stamina kurang ya paling 2 menit sudah jatuh. Ya latihan sih paling 1 minggu 1 kali gitu. Kalau latihan rutin tiap hari enggak. Rangkaian ritual meras barong itu sendiri dimulai dengan pemotongan pita dan pemberian nama barong tersebut oleh Ketua Ikawangi Kota Kupang, Raji Wijayanto. Setelah sebelumnya para tamu yang hadir dihibur dengan tari serampat dan kembang menur yang merupakan tarian untuk menyambut tamu. Dilanjutkan dengan pembakaran dupa dan pemberian sesajen di hadapan barong. Pada zaman dahulu, tahapan ini merupakan bagian mistis dari ritual tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman, ritual ini tetap dilakukan sebagai hiburan dan bagian dari rangkaian tanpa mengurangi kesakralannya. Puncak rangkaian kegiatan adalah menarik atau mengarak barong untuk menari dan dipentaskan di panggung pertunjukan. Inilah Masjid Syekhona Muhammad Khalil yang berada di ujung barat Pulau Madura di Desa Martajesah, Bangkalan, Jawa Timur. Kemegahan dan keindahan masjid tak lepas dari keberadaan makam ulama besar Syekhona Khalil sebagai pejuang agama dan bangsa di zaman penjajahan kala itu. Lahir pada tahun 1820, nama Syekhona Khalil dikenal sebagai salah satu wali ulama akan karomah kewalian yang dimilikinya. Tak heran kalau setiap hari makam Syekhona Khalil tak pernah sepi pengunjung untuk berziarah, memanjatkan doa, dan berzikir dengan tujuan mohon keberkahan dari Allah Sang Maha Kuasa. Kini makam Syekhona Khalil menjadi rujukan bagi masyarakat muslim sebagai wisata religi dari berbagai daerah dengan pesona sejarah dan keindahan masjid yang begitu megah. 2 kali ini dan insya Allah juga kami tetap sepertinya merindukan tempat seperti ini karena di sinilah kami bisa menyambung silaturahim dan juga menyambung tali ruhiyah
di antara kami yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Harapannya semoga dengan kami hadir ke sini, berkunjung, berwisata religi, sekaligus bertawasul ke makam Syekhona Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan kami ini tetap mengingat mati dan merasa bahwa perjuangan Kiai Muhammad Khalil Bangkalan bisa kami lanjutkan. Syekhona Khalil muda menimba ilmu di sejumlah pondok pesantren di Jawa, bahkan pernah pula menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Wajarlah ia dijuluki sebagai guru ulama besar di Nusantara yang menghasilkan banyak santri penerus perjuangannya, seperti pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syekhona Khalil ini tahun 24 memberikan sebuah konsep kepada santri-santrinya yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari, memberikan sebuah konsep membangun peradaban atas asas kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan tadi ini tersirat di dalam isyarah beliau yang berupa tongkat. Tongkat ini kan simbol komando, komando dalam pergerakan terorganisir. Jadi santri-santri Syekhona Khalil ini oleh Syekhona Khalil diarahkan agar supaya bergerak secara terorganisir, bukan sektoral, tapi seluruh, satukan seluruhnya. Syekhona Muhammad Khalil wafat di usia 105 tahun. Melalui pendidikan pesantren, perjuangan beliau dinilai sangat besar perannya dalam meletakkan dasar peradaban modern sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Pemirsa, setelah kita melihat ragam informasi tentang tradisi yang ada di Indonesia, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk kulineran. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Jaba Nusra Sepekan. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jaba Nusra Sepekan. Selanjutnya pemirsa, kita kulineran yuk. Kami akan mengajak Anda untuk kulineran ke beberapa tempat. Kita awali dari Jombang, Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang tumpeng, biasanya terbuat dari nasi atau dari jajanan pasar. Sementara di Jombang, Jawa Timur ada tumpeng bakso berukuran jumbo. Kira-kira seperti apa ya ketika bakso dijadikan tumpeng? Ya, kelezatan kuliner yang satu ini juga sekaligus akan kami rangkai dengan informasi kuliner lawar klungah yang berasal dari Kabupaten Jembrana, Bali. Di sebuah warung bakso di Kelurahan Jelaumbo, Kecamatan Jombang Kota inilah tumpeng bakso dibuat. Pemilik warung terlihat sibuk menata tumpeng bakso buatannya. Seperti namanya, tumpeng bakso, dibuat dengan bentuk yang menyerupai tumpeng nasi. Pembuatan tumpeng bakso ini seluruhnya dilakukan sendiri oleh Iin Andayani. Mulai dari pembentukan kulit tumpeng hingga bagian isi di dalam tumpeng bakso. Ya, bakso tumpeng ini pada dasarnya adalah bakso beranak dalam bentuk ukuran jumbo.
Di dalam tumpeng ini berisi bakso-bakso kecil. Ketika dipotong, bakso kecil ini akan keluar dari bungkusnya. Di dalamnya ada isian bumbu cabai dengan konsep bakso rasa pedas. Tumpeng bakso ini biasanya disajikan komplit layaknya bakso pada umumnya. Yang tak kalah unik, tumpeng bakso ini juga disajikan dengan tambahan tulang sapi yang berisi sumsum. Dijamin sensasi menikmati tumpeng bakso ini akan menggoyang lidah dan bisa dinikmati beramai-ramai. Ini harganya 600, dagingnya 4 kilo. Prosesnya 5 jam untuk kematangan pentol yang besar. Ini dalamnya cabai, sambal, pentol sama balungan kecil-kecil, tetelan. Yang luar sumsum, goreng, somai, balungan. Pertama ya lihat postingan di status saya, terus banyak yang suka. Soal harga tidak menguras isi kantong. Untuk tumpeng bakso ukuran kecil khusus untuk satu orang dijual seharga Rp25.000. Sementara untuk ukuran sedang dibuat setinggi 18 cm dijual Rp300.000. Khusus porsi tumpeng bakso ukuran sedang ini bisa dinikmati untuk 12 hingga 15 orang. Sedangkan untuk porsi jumbo bisa untuk 25 orang dengan harga Rp600.000. Bagaimana? Apakah Anda ingin menikmati sensasi tumpeng bakso dengan rasa pedas? Mampir saja ke Kota Santri Jombang. Mulai berjualan masakan nasi negara seperti nasi lawar klungah, jukut gonde, ayam kampung sambal ati, sate laut, dan kacang serondeng sejak tahun 2014, merupakan bentuk pelestarian kuliner khas Bali Barat yang dilakukan oleh Gusti Ayu Komang Wardani, warga lingkungan Ketapang Kelurahan Lelatang, Kecamatan Negara. Dirinya mengaku masakan khas Bali Barat lebih menonjolkan dari segi rempah dan olahan, sehingga rasanya sangat lezat dan nikmat. Untuk lontong lawar kelungahnya ini, keunikannya kan di kelungahnya. Cuma ada di Negara gitu loh. Ya. Terus ayam Balinya ya? Itu memang harus ayam Bali, Bu? Ya, ada juga yang pengen tidak mau ayam Bali, ada ayam boiler juga ada. Tapi di sini ayam kampung, ayam panggang kampung. Terus untuk yang sayurnya, jukut gondo? Jukut gondo. Nah, apa gimana tuh? Kalau Ibu menjualnya itu per porsi berapa? 7.000, murah. Murah ya? Terjangkau. Hanya dengan Rp10.000, pelanggan sudah bisa menikmati kelezatan lontong lawar klungah, jukut gonde, dan es air klungah segar. Rata-rata omset penjualannya sehari dapat mencapai Rp400.000. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Pemirsa, bagaimana? Sudahkah Anda mendapatkan inspirasi kuliner dari tayangan tadi? Selanjutnya, persiapkan diri Anda karena kami akan mengajak Anda untuk terbang ke beberapa tempat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata menarik. Pertama, saya akan mengajak Anda untuk melihat kebun begonia di Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan terbang ke Yogyakarta untuk melihat seni mural di Pantai Samas. Dan terakhir, saya akan mengajak Anda untuk melihat air terjun yang menarik di Kanto Lampu, tepatnya di Pulau Dewata, Bali. Kebun Begonia Lembang terletak di Jalan Maribaya, nomor 120A, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibuka untuk umum sejak tahun 2014. Kebun seluas 1 hektar dengan hamparan beragam jenis bunga ini merupakan salah satu alternatif tempat rekreasi alam yang indah. Keanekaragaman tanaman hias di Kebun Begonia menjadi keunikan tersendiri untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat ini. Tak kurang dari 300 jenis bunga ada di sini, di antaranya begonia, angelonia, marigold, melampodium, tumpah beras, jengger ayam, buntut bajing atau asparagus, dan juga bougainville. Bunga begonia berwarna merah yang berasal dari Bali dan mendominasi tempat ini menjadi maskot Kebun Begonia. Selain bisa menikmati indahnya hamparan beragam jenis bunga, kita juga dapat memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman yang ada di Kebun Begonia.
Konsep kita itu bukan hanya sekedar tamannya aja, tetapi juga mengenalkan ke khalayak ramai itu untuk mengedukasi bagaimana tanaman itu bisa berbicara, bisa memberikan sesuatu yang lebih, itu tapi dengan mengenalkan dengan secara edukasi, bagaimana mulai perawatan, bagaimana mulai dengan pembenihannya, kemudian menjadi bunga yang bagus, kemudian bisa dapat dinikmati Bu, gitu, seperti itu. Kebun Begonia merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang instagramable, yang memang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Banyak spot menarik yang bisa dibidik untuk dijadikan latar foto, seperti lokasi gerbang dengan tulisan Kebun Begonia, di area keong raksasa, di depan bunga cinta, dan area kursi di tengah hamparan bunga. Tatanan lanskap Taman Begonia dikerjakan dengan benar-benar matang. Dari manapun pengunjung memandang dan mengambil foto, pemandangan lanskap yang diperoleh tetaplah cantik. Selain dari segi penataan, aneka jenis dan warna bunga yang dipadu-padankan membuat taman ini jadi semakin indah dipandang mata. Keunikan rangkaian bunga yang ditanam dan ditata rapi dalam sekat-sekat taman kecil menambah koleksi swafoto yang keren bagi pengunjung. Iya, ini sama keluarga dalam rangka liburan sih. Kebenaran udah boleh bisa kesini kan gitu. Senang ke Begonia karena lihat di itu aja di Instagram gitu, kayaknya bagus bunga-bunganya gitu, makanya pengen lihat langsung ke sini. Bagus sih, alhamdulillah. Senang lah, yang penting senang anak-anak sama keluarga. Di masa pandemi seperti saat ini, Kebun Begonia juga menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi 50% dari kapasitas pengunjung, juga wajib memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu, berada di tempat terbuka dengan udara sejuk khas Lembang ini menjadikan Kebun Begonia sebagai tempat wisata yang sehat dan aman bagi para pengunjung. Dengan adanya kita di Kebun Begonia ini, otomatis imun kita akan naik. Dengan berjalan kaki, udara segar, di bawah matahari, kita dapat mendapat semua yang kita butuhkan. Selain kebun dengan hamparan bunga berwarna-warni dan indah dipandang mata, Kebun Begonia juga memiliki koleksi anggrek dan mawar yang diletakkan terpisah di bagian belakang lokasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar budidaya anggrek dan mawar tersebut terpelihara dengan baik. Kebun Begonia juga memiliki wahana lain yang tak kalah menarik, yaitu areal perkebunan yang ditanami beragam tanaman sayuran dan buah-buahan. Di tempat ini, pengunjung diperbolehkan membeli sayuran dan juga buah-buahan yang tersedia. Ada lagi koleksi di Kebun Begonia yang tak kalah menariknya, yaitu sentra keramik yang menyajikan koleksi keramik dari tanah liat. Edukasi bukan hanya dari tanaman aja kita. Jadi konsep Begonia itu banyak sekali konsep edukasinya. Mulai ada tanaman, sayuran, buah-buahan juga. Kita mulai ke koleksi ada anggreknya, ada ke keramiknya, gitu dibikin sendiri oleh kita Ibu. Jadi di kita itu sebenarnya mencakupnya untuk mengarah ke pengetahuan ya, mengenai pengetahuan tentang recycle juga, kita juga di Begonia juga akan dibikin juga seperti itu. Kebun Begonia Lembang bisa menjadi alternatif tempat wisata kebun, wisata edukasi, dan wisata sehat dengan udara sejuk dan juga hamparan bunga yang indah dipandang mata. Dengan biaya yang terjangkau, hanya Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati hamparan aneka jenis bunga, juga memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman dan hunting foto sepuasnya. Yesi Suryahandayani dan Muhammad Arya, TVRI Jawa Barat, melaporkan.
Aksi seni mural di Pantai Samas ini merupakan praacara dalam menyambut sejumlah event wisata, salah satunya festival layang-layang di kawasan wisata Pantai Samas, Bantul mendatang. Bersama Pok Darwis Desa, pemerintah Kelurahan Sri Gading kini tengah berupaya membangkitkan kembali potensi wisata Pantai Samas. Aksi seni mural didukung kalangan seniman, pegiat wisata, mahasiswa, TNI dan melibatkan warga setempat. Seni mural dilakukan di sekitar area Pantai Samas untuk memberikan sentuhan keindahan seni rupa di dinding bangunan hunian, sehingga akan menarik perhatian pengunjung. Di samping itu, mural juga sebagai ajakan kepada warga untuk kembali memulai menyiapkan diri membangkitkan wisata Pantai Samas. Kita mencoba diawali praacaranya dengan kegiatan mural. Kita merangkul teman-teman seniman mural, kemudian LSM, termasuk di dalamnya Pak Darwis ini bersama-sama untuk mengembangkan potensi wisata di Samas ini akan lebih berkembang lagi. Oke, ini ide kita berangkat dari tema yang dibawa oleh Pantai Samas, event festival layangan Samas, yaitu Spirit of Samas, di mana kita adaptasi kata spirit itu dengan membuat beberapa warna yang artinya penuh keseriaan, penuh warna, penuh kebahagiaan di dalam Pantai Samas, seperti itu. Dengan bangkitnya kembali wisata Pantai Samas diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi di sektor wisata, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Kanto Lampo terletak di wilayah Banjar Adat Klot Kangin, Desa Adat Beng, Kabupaten Gianyar. Untuk mencapai air terjun ini harus melewati jalan setapak yang telah ditata dengan melintasi ratusan anak tangga hingga dapat mencapai air terjun. Air terjun tersebut diberi nama Kanto Lampo karena di sekitaran aliran sungai banyak tumbuh pohon Kanto Lampo dan beji tempat memohon air suci untuk keperluan upacara yatnya yang diberi nama Beji Kanto Lampo. Air terjun ini memiliki keunikan dengan bentuk yang berundak-undak. Pengunjung pun dapat menikmati lebih dekat aliran sungai dengan menggunakan rakit atau hanya sekedar mandi. Selain itu, di sebelah kiri air terjun juga terdapat pancuran suci yang bersebelahan dengan kolam alami yang cocok untuk anak-anak mandi maupun berenang. Bagi wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan dan fasilitas air terjun Kanto Lampo, dikenakan biaya masuk sebesar Rp20.000 dan wisatawan lokal Rp15.000. Pengelola air terjun Kanto Lampo, Iwayan Jana, mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, tingkat kunjungan wisatawan setiap harinya mencapai 500 hingga 600 wisatawan. Namun kini hanya 10 hingga 15 orang saja setiap harinya. Para pengunjung selain dapat menikmati pemandangan air terjun, juga dapat menikmati keberadaan Goa Tan Matra yang terletak di belakang Sungai Kanto Lampo. Debagus Tastre dan Ketut Soekarnate melaporkan. Tuntas sudah seluruh informasi yang kami bagikan dalam episode Jaban Nusra sepekan kali ini. Kita sudah melihat ragam kuliner, kita juga sudah jalan-jalan, dan kami juga sudah membagikan ragam informasi inspiratif untuk Anda semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirnya saya Eka Sputra, mewakili kerabat kerja TVRI Bali yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Ingat untuk jaga kesehatan kalian dan tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.